Namaku Ayla. Aku dilahirkan ke dunia ini tanpa diberi kemampuan melihat. Sejak aku membuka mata untuk pertama kalinya, yang kutemui bukanlah warna-warni dunia, melainkan kegelapan yang tak pernah berubah. Tapi, ibu bilang, Ayla, kamu tak butuh mata untuk melihat keindahan dunia. Kamu hanya perlu hati yang bisa merasakannya. Aku tinggal di sebuah gang sempit di pinggiran kota bersama ibuku, Bu Rahayu, yang menjual sayur dan rempah-rempah di pasar tradisional. Ayah sudah lama meninggal saat aku berusia 3 tahun. Sejak itu, ibu merangkap jadi ayah, sahabat, pelindung, sekaligus penghiburku. Meski hidup kami serba pas-pasan, ibu tak pernah membiarkanku merasa kekurangan kasih sayang. Setiap pagi, aku akan menggandeng tangan ibu menuju pasar, membawa keranjang kosong yang nantinya akan terisi penuh oleh harapan. Langit biasanya masih gelap saat kami berangkat. Aku tak bisa melihat perbedaan antara malam dan pagi, tapi aku tahu pagi sudah datang saat burung-burung mulai bernyanyi dan udara menjadi lebih segar. Kami menempuh sekitar 2 kilometer berjalan kaki ke pasar. Orang-orang di pasar sudah mengenal kami, bahkan sebagian menyapaku dengan hangat meski aku hanya bisa membalas dengan senyum ke arah suara mereka. Ayla, kamu bantu ibu susun cabai ya, ucap ibu sambil menyentuh lembut tanganku. Tanganku sudah hafal tekstur cabai, tomat, bawang, dan sayur-sayuran lain. Kadang, aku bisa menebak jenisnya hanya dari aroma. Hari-hari berlalu seperti itu. Rutin. Tenang. Tapi dalam hati kecilku, aku selalu berdoa, ya Tuhan, aku tahu aku tak bisa melihat dunia seperti orang lain. Tapi jika Kau berkenan, kirimkan seseorang yang bisa melihatku dengan mata hati. Seseorang yang tak kasihan padaku, tapi menganggapku setara. Suatu pagi, pasar lebih ramai dari biasanya. Entah kenapa, suasana terasa lebih sibuk. Ibu bilang hari itu ada bazar kecil yang diadakan oleh warga RT setempat, jadi banyak orang luar datang ke pasar. Aku baru saja selesai menyusun tomat saat seseorang tak sengaja menyenggol tubuhku dari samping. Tubuhku oleng sedikit, dan hampir terjatuh jika saja ibu tak cepat-cepat menopangku. Astaga! Maaf! Maaf banget, suara pria muda, sedikit panik. Saya nggak lihat, maaf ya. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Aku bisa mendengar langkah kaki pria itu berhenti sebentar. Lalu terdengar suaranya lagi, lebih lembut, lebih hati-hati. Kamu tidak bisa melihat, ya? Aku mengangguk lagi. Maaf, sungguh saya nggak sengaja. Saya lagi lihat-lihat bazar, nggak sadar kalau ada orang di dekat saya, katanya dengan nada bersalah. Tak masalah, Mas. Di pasar, hal seperti itu sering terjadi. Saya sudah biasa, jawabku tenang. Tapi tetap saja saya merasa bersalah. Saya Haris, by the way, ucapnya, suaranya kini lebih cerah. Aku Ayla, jawabku, sambil tersenyum ke arah suara. Kalau boleh tahu, kamu bantu ibumu jualannya? Iya. Aku bantu susun barang, dan kadang melayani pelanggan juga. Wah, hebat, katanya tulus. Boleh saya beli tomat 1 kilo? Aku terkekeh. Tentu saja. Tapi Mas Haris yakin saya yang layani? Saya tidak bisa melihat loh. Saya yakin. Kamu pasti sudah hafal timbangan dan jenis-jenis sayuran. Saya percaya, jawabnya mantap. Dan benar saja, aku menimbang tomat 1 kilo untuknya, membungkusnya dengan kertas koran,
lalu menyerahkannya. Ibu di sampingku hanya tersenyum sambil memperhatikan. Sebelum pergi, Haris sempat berkata, "Saya senang bisa kenalan dengan Ayla. Semoga kita bisa bertemu lagi." Aku hanya tersenyum. Aku tidak berpikir pertemuan itu akan berarti apa-apa. Bagiku, dia hanya satu dari sekian banyak orang yang mampir. Tapi ternyata aku salah. Hari-hari berikutnya, Haris datang kembali ke pasar. Ia mulai rutin membeli bahan makanan, padahal menurut cerita ibu-ibu lain, pria muda sepertinya biasanya lebih suka belanja di minimarket atau supermarket. Tapi tidak dengan Haris. Ia selalu mencari lapak kami. Kadang hanya membeli 2 siung bawang atau 1 buah wortel. Alasannya macam-macam, tapi ujung-ujungnya dia ingin ngobrol. Ayla, kamu suka dengar musik?" tanyanya suatu pagi. "Suka. Tapi aku lebih suka dengar orang baca cerita atau dongeng." Aku membayangkan adegan-adegan di dalam kepala. "Wah, jadi kamu suka cerita ya?" "Iya." "Kalau begitu, boleh aku bacain cerpen buat kamu suatu hari nanti?" Aku terdiam sesaat. Hati kecilku mulai bergetar. "Boleh," jawabku pelan. Hari demi hari, Haris benar-benar mulai membacakan cerita untukku. Di sela-sela kesibukan ibu, ia duduk di kursi kecil dekat lapak kami, membacakan cerita pendek dari ponselnya. Ia punya suara yang tenang, dan cara membacanya penuh penghayatan. Ibu memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku rasa ada campuran kagum, haru, dan sedikit kekhawatiran di sana. Sore itu, aku dan ibu duduk di dapur rumah kami yang sempit. Angin sore masuk dari celah jendela. Ibu menyeduh teh dan mengajakku bicara. "Ayla, kamu nyaman dengan Mas Haris?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, "Iya, Bu. Dia baik. Aku merasa dia tulus." Ibu diam sebentar, lalu menggenggam tanganku. "Ibu hanya ingin kamu hati-hati, Nak. Dunia ini tidak selalu ramah. Tidak semua orang mengerti cara mencintai dengan benar, apalagi mencintai dalam gelap." Aku mengangguk. Hatiku tahu maksud ibu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin percaya bahwa seseorang bisa benar-benar melihatku tanpa harus menggunakan mata. Tak ada yang tahu bahwa hari ketika aku bersenggolan dengan Haris di pasar adalah hari di mana hidupku perlahan berubah. Dulu aku merasa cukup dengan apa adanya. Tapi sejak Haris hadir, aku mulai berharap. Haris sering mengajakku ngobrol tentang banyak hal, tentang cita-cita, tentang keluarga, tentang harapan. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan, masa lalunya. Dan aku tahu, sebaik apapun seseorang terlihat di luar, pasti ada sisi gelap yang mereka sembunyikan. Aku hanya tak tahu bahwa sisi gelap Haris akan menjadi ujian besar dalam hubungan kami. Hari-hari terasa lebih hangat sejak kehadiran Haris. Aku tak pernah menyangka, seseorang yang awalnya hanya lewat, bisa menjadi sosok yang membuat pagi-pagiku terasa berbeda. Bukan hanya karena suara lembutnya saat membacakan cerita, tapi karena kehadirannya seperti mengisi ruang kosong yang selama ini tidak pernah kusadari ada. Tapi seiring aku mengenalnya lebih jauh, aku mulai merasakan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Ada hari-hari ketika Haris tampak jauh. Ia masih datang ke pasar, masih menyapaku hangat, tapi suaranya terdengar seperti kehilangan semangat. Kadang ia diam lebih lama dari biasanya, matanya, menurut ibu, seperti menyimpan beban yang berat.
Aku tak bisa melihat ekspresinya, tapi aku bisa mendengarkan. Dan dari caranya bicara, caranya menghela napas, aku tahu ada yang sedang ia sembunyikan. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya. "Haris," kataku pelan saat kami duduk di bangku kecil di dekat lapak sayur. "Boleh aku tahu? Kamu sedang memikirkan sesuatu, ya?" Dia terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. "Wah, kamu benar-benar bisa baca pikiran, ya?" Aku tersenyum. "Aku tak bisa lihat, tapi aku bisa merasa." Ia tak langsung menjawab. Tapi lalu suaranya merendah. "Aku punya masa lalu, Ayla. Masa lalu yang aku sendiri ingin lupakan." Aku mengangguk pelan. "Semua orang punya masa lalu, Haris. Tapi yang penting adalah siapa kamu sekarang." Dia menoleh, lalu menghela napas panjang. "Aku pernah bertunangan, Ayla." Aku terdiam. "Namanya Meira," lanjutnya. "Kami pacaran sejak kuliah. 4 tahun. Tapi saat aku mulai kehilangan arah hidup, setelah usahaku bangkrut, dan aku dihantam utang dari pinjaman online, dia pergi. Menikah dengan pria lain, tak lama setelah hubungan kami kandas." Hening. "Aku tidak marah," katanya, lebih kepada dirinya sendiri. "Tapi aku merasa kosong sejak saat itu. Sejak itu, aku jadi ragu bisa mencintai lagi." "Aku mengerti," jawabku. "Tapi kamu di sini sekarang, bukan?" "Ya. Dan aku mulai merasa hangat lagi sejak bertemu kamu." Hening kembali menyelimuti. Tapi dalam hati, aku merasa aneh. Bahagia tapi juga takut. Bagaimana jika bayangan masa lalu itu kembali? Bagaimana jika hatinya belum benar-benar sembuh? Dan bagaimana jika aku hanya menjadi tempat singgah sementara? Namun aku mencoba menepis rasa itu. Aku percaya Haris. Percaya bahwa dia tidak datang hanya karena kasihan. Bukan sekadar pelipur lara. Beberapa hari setelah percakapan itu, Haris mulai jarang datang. Awalnya 2 hari absen, lalu seminggu. Ibu mencoba menenangkanku, berkata mungkin Haris sedang sibuk. Tapi hatiku tak bisa tenang. Ia sudah menjadi bagian dari rutinitas, dan kini rutinitas itu terasa kosong. Sampai akhirnya, minggu kedua, Haris datang kembali. Suaranya serak. Aku bisa merasakan bahwa ia baru saja menangis. "Ayla," ucapnya sambil menggenggam jemariku. "Aku butuh bicara." Aku mengangguk. Kami duduk di bangku kecil, seperti biasa, tapi suasananya tidak lagi sama. "Meira datang lagi," katanya. Dia baru saja bercerai. Dan entah kenapa, dia muncul di depan rumahku kemarin. Menangis. Mengaku salah. Minta kesempatan kedua. Aku diam. Dada terasa sesak. Aku bingung, Ayla. Aku pernah mencintainya begitu dalam. Dia pernah jadi segalanya. Tapi sejak bertemu kamu, aku merasa ada ketulusan yang gak pernah aku temui sebelumnya. "Apa kamu masih mencintainya?" tanyaku, meski aku tak yakin sanggup mendengar jawabannya. Haris terdiam. Lama. Aku gak tahu. Jujur. Tapi jujur yang menyakitkan. Hari itu, Haris pamit lebih cepat dari biasanya. Aku tak mencoba menahannya. Aku hanya duduk lama di sana, mendengarkan suara pasar yang hiruk-pikuk. Tapi bagiku, semua terasa hening. Malamnya, ibu menemaniku duduk di teras.
Ia tak berkata banyak, tapi pelukannya menenangkan. "Ayla," katanya lembut, "kalau dia kembali ke perempuan itu, kamu akan baik-baik saja. Karena kamu tidak pernah kehilangan dirimu sendiri." Aku menangis malam itu. Bukan karena Haris, tapi karena kenyataan bahwa cinta bisa begitu rumit. Bahwa seberapa dalam aku mencintai, tak berarti aku bisa memiliki. 3 hari kemudian, Haris kembali. Tapi kali ini, bukan dengan mata sembab atau keraguan. Ia datang dengan suara yang mantap. Tersenyum. Lalu berkata, "Ayla, aku menolaknya." Aku tertegun. "Kenapa?" "Karena aku sadar, aku mencintai kamu. Meira pernah jadi bagian dari masa laluku. Tapi kamu adalah masa depan yang ingin aku perjuangkan." Air mataku menetes. "Kamu yakin, Haris?" Aku tidak bisa melihat. Aku punya keterbatasan. Aku bukan seperti wanita lain. "Justru itu, Ayla," katanya sambil menggenggam tanganku. "Kamu membuatku belajar melihat dunia dengan hati. Dan di mataku, kamu adalah perempuan paling kuat dan paling tulus yang pernah aku kenal." Hari itu, Haris meminta izin pada ibu untuk serius menjalin hubungan denganku. Ibu menatapnya lama, lalu bertanya satu hal. "Kamu mencintai Ayla karena kasihan, atau karena kamu benar-benar ingin berjalan seumur hidup dengannya?" Dan Haris menjawab, "Saya mencintai Ayla karena saya tak pernah merasa setenang ini saat bersama siapapun. Dia tidak butuh mata untuk melihat saya, dan saya tidak butuh alasan lain untuk mencintainya." Ibu menangis. Aku juga. Itulah awal baru kami. Sebuah cahaya kecil mulai menyelinap masuk ke dunia gelapku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Cinta yang tulus bisa menemukan jalannya sendiri. Hubungan kami semakin dalam setelah pernyataan Haris kepada ibu. Ia datang hampir setiap hari, tak lagi sekadar membeli sayuran, tapi ikut membantu kami di lapak. Tangan-tangan yang dulu terbiasa mengetik laporan atau mengatur data, kini terbiasa menyusun tomat, mengangkat karung cabai, bahkan sesekali menawar dengan pembeli iseng. Penduduk pasar mulai memperhatikan. Ada yang memuji, ada juga yang mencibir. Seperti biasa, mulut orang lebih cepat bergerak daripada hati mereka memahami. Cantik-cantik buta, masih aja dideketin. Pasti kowoknya ada maunya, gumam seseorang yang kudengar saat aku lewat. Aku pura-pura tak dengar. Tapi Haris mendengarnya. Ia diam sejenak, lalu merangkul bahuku. "Maaf, Ayla," ucapnya lirih. "Aku tahu pasti kamu sering dengar yang seperti itu." Aku tersenyum. "Sudah biasa, Haris. Tapi kalau kamu sendiri mulai ragu karena mereka, lebih baik kamu pergi sekarang." "Tidak," jawabnya cepat. "Justru karena mereka berkata seperti itu, aku ingin lebih keras membuktikan kalau mereka salah." Dan Haris memang membuktikannya. Ia memperkenalkanku pada keluarganya, ibu dan adik perempuannya yang tinggal di luar kota. Meski mereka sempat terkejut mengetahui kondisiku, mereka menyambutku hangat saat Haris menyampaikan kesungguhannya. Namun, tak semua berjalan mulus. Beberapa minggu kemudian, Haris datang dengan wajah cemas. Aku bisa merasakan kegelisahan dalam suaranya sebelum ia sempat bicara. "Ayla, aku harus cerita sesuatu," ucapnya sambil duduk gelisah di bangku kayu dekat rumahku. "Ada apa?" tanyaku, mencoba tenang. "Kemarin aku ditelepon orang yang dulu pernah kerja sama dengan ayah Meira.
Ternyata waktu aku berbisnis dulu, ada utang yang belum sepenuhnya diselesaikan. Dan sekarang, mereka menagih lagi. Jumlahnya besar. Dan mereka pakai cara-cara yang kasar. Dadaku langsung terasa sesak. Aku menggenggam tangannya. Apa mereka mengancammu? Haris mengangguk. Bukan hanya itu. Mereka mulai menyebarkan informasi palsu. Bilang kalau aku penipu, kalau aku menumpang hidup dari wanita buta supaya dapat simpati. Mereka mencemarkan nama kita, terutama kamu. Aku terdiam. Inilah kenyataan yang paling kutakutkan. Bahwa masa lalu Haris bukan hanya tentang cinta yang kandas, tapi juga tentang luka yang belum tuntas. Kalau begitu, kita harus hadapi sama-sama, kataku akhirnya. Aku tidak mau kamu pikul ini sendiri. Ayla, aku khawatir semua ini malah menyakitimu. Apa kamu tidak menyesal sudah memilihku? Aku menggeleng pelan, lalu menyentuh dadaku sendiri. Aku buta, Haris. Tapi aku bisa melihat ketulusanmu. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya berat. Haris bolak-balik ke kantor hukum bantuan untuk menyelesaikan urusan utangnya. Beberapa orang datang ke pasar dengan tatapan sinis, bahkan ada yang terang-terangan menyuruhku menjauh dari penipu bangkrut. Ibu khawatir, sangat khawatir. Tapi ia tetap mendukung. Ayla, cinta sejati itu diuji bukan saat semuanya indah, tapi saat badai datang, dan kalian tetap memilih untuk saling bertahan. Kalimat itu menguatkanku. Namun pada puncaknya, ujian itu benar-benar membuatku goyah. Suatu malam, sekelompok pria tak dikenal datang ke depan rumah kami. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Haris, melempari pagar dengan batu, bahkan sempat menjambak ibu yang mencoba menenangkan mereka. Aku panik. Suara gaduh di luar membuatku ketakutan. Aku berteriak memanggil ibu, tapi yang kudengar hanya suara pecahan kaca dan umpatan. Beruntung, warga sekitar segera datang membantu. Mereka mengusir para penagih itu dan membawa ibu masuk ke rumah. Pipinya berdarah, pelipisnya memar. Tanganku gemetar. Bu, ibu nggak apa-apa. Ibu berusaha tersenyum meski kesakitan. Ibu nggak apa-apa, nak. Yang penting kamu nggak terluka. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk memeluk ibu, berdoa dalam diam, berharap semua ini segera berakhir. Dan malam itu juga, Haris datang. Dengan napas tersengal, wajahnya penuh amarah dan air mata. Ayla, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku berdiri, menggenggam lengannya. Sudah. Kita akan selesaikan ini. Sama-sama. Keesokan harinya, Haris mengambil keputusan besar. Ia menjual motor satu-satunya untuk membayar sebagian utang dan menyewa pengacara. Ia juga mulai bekerja sebagai pengantar logistik malam hari, agar bisa tetap membantu kami di pagi hari. Ia terlihat lelah, tapi tak pernah mengeluh. Dan di setiap langkahnya, ia semakin membuktikan satu hal. Cinta sejati bukan hanya tentang janji manis di saat tenang, tapi tentang keberanian bertahan di saat dunia berbalik arah. 3 bulan kemudian, masalah hukum Haris selesai. Orang-orang yang menyebar fitnah ditangkap karena pemerasan. Nama Haris dibersihkan, dan sedikit demi sedikit, luka-luka itu mulai mengering. Kami duduk di teras rumah saat matahari hampir tenggelam. Udara sore menyapu lembut wajahku. Ayla, kata Haris, suara lirih tapi mantap. Aku ingin hidup bersamamu. Menikah. Kalau kamu bersedia. Aku tersenyum,
Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Haris, aku tidak bisa melihat indahnya dunia. Tapi aku bisa merasakan kehangatanmu. Dan itu lebih dari cukup. Aku bersedia. Hari itu, dunia terasa terang meski aku masih hidup dalam gelap. Haris dan aku memutuskan untuk menggelar pernikahan secara sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada gedung mewah, bahkan gaun pengantin yang kupakai adalah hasil jahitan tangan seorang ibu tetangga yang dulu pernah kami bantu saat ia kehilangan pekerjaannya. Namun, hari itu tetap menjadi hari paling istimewa dalam hidupku. Tangan Haris menggenggam erat tanganku saat penghulu membacakan ijab kabul. Suara Haris gemetar namun tegas saat mengucapkan janji suci itu. Aku tak bisa melihat senyum orang-orang yang hadir, tapi aku bisa merasakan kehangatan mereka dalam doa-doanya. Ketika kain putih menutupi kepala dan pundakku, aku menangis, bukan karena sedih, tetapi karena penuh rasa syukur. Dalam dunia yang tak bisa kulihat, Tuhan memberiku cahaya yang lain, Haris. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa seperti awal baru. Haris menyewa rumah kecil di dekat pasar, tak jauh dari rumah ibu. Ia ingin tetap dekat agar aku bisa mudah merawat ibu, dan sejujurnya, aku pun belum siap jauh darinya. Kami mulai membangun usaha kecil-kecilan bersama. Haris belajar membuat aneka olahan sambal dan bumbu dapur dari resep-resep ibu. Ia menamai merek dagangan kami, Cahaya Rasa, sebuah permainan kata yang indah. Aku ingin setiap orang yang mencicipi masakan kita merasakan cahaya itu, kata Haris saat kami mengemas botol sambal pertama. Tapi aku nggak bisa lihat apakah bumbunya cukup merah, kataku sambil tertawa. Nggak apa-apa, jawab Haris, karena kamu sudah memberi warna dalam hidupku. Cinta kami bukan sekedar cerita manis di awal, melainkan perjalanan penuh kerja keras dan saling menguatkan. Tapi bukan berarti tak ada tantangan baru yang datang mengetuk. Beberapa bulan setelah menikah, Haris mengalami kecelakaan kecil saat mengantar pesanan ke luar kota. Mobilnya diserempet truk, membuat ia mengalami luka di kaki dan harus bed rest selama 2 minggu. Aku panik. Rasanya ingin terbang ke tempat kejadian saat kabar itu sampai ke telingaku. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Haris butuh semangatku. Selama Haris dirawat, aku yang mengambil alih urusan dapur dan pasar. Dengan bantuan ibu dan beberapa tetangga yang sudah akrab, aku tetap menjalankan lapak dan menerima pesanan sambal. Hari-hari itu berat. Tapi seperti biasa, aku selalu mencari cahaya di balik setiap kegelapan. Suatu malam, saat aku duduk di samping ranjang Haris yang masih terbaring, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu tahu, Ayla, kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Dulu aku pikir kamu yang perlu aku lindungi. Tapi ternyata, akulah yang kamu kuatkan." Aku tertawa pelan. Karena aku terbiasa berjalan dalam gelap, Haris. Aku tahu cara jatuh tanpa terluka. Kami saling terdiam dalam damai. Usaha kami terus tumbuh. Pelanggan mulai berdatangan dari luar kota berkat promosi dari seorang vlogger kuliner yang kebetulan mampir ke pasar. Ia merekam kami secara spontan dan mengunggahnya dengan judul, "Pasangan penjual sambal yang bikin hati pedas tapi bahagia." Video itu viral. Pesanan membludak. Dalam waktu 3 bulan, kami bisa menyewa tempat produksi kecil di belakang rumah. Haris merekrut 2 pemuda yang sebelumnya pengangguran untuk membantu menggoreng, mengemas, dan mengantar. Aku tetap mengatur dari belakang. Mencatat pesanan lewat aplikasi suara, menyusun pengiriman,
dan memastikan semua bahan baku tetap tersedia. Tak jarang, Haris membacakan komentar-komentar lucu pelanggan padaku sebelum tidur. Salah satu komentar yang tak pernah aku lupakan berbunyi, "Dulu, saya beli sambal ini karena kasihan, tapi sekarang saya beli karena enak dan karena saya iri mereka bisa sesederhana itu bahagia." Suatu hari, Haris mengajakku duduk di taman kecil belakang rumah. Ia tampak serius. "Ayla, aku punya satu permintaan." "Apa itu?" Ia menarik napas dalam. "Aku ingin kamu ikut pelatihan kemandirian tunanetra di kota. Ada tempat namanya Pelita. Di sana kamu bisa belajar banyak hal, dari keterampilan rumah tangga, teknologi, bahkan wirausaha." Aku terdiam. "Kenapa tiba-tiba?" "Karena aku ingin kamu bisa berdiri sendiri. Bukan karena aku berniat pergi, tapi karena aku ingin kamu kuat bahkan tanpa aku." Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksud Haris baik. Selama ini aku memang mengandalkannya untuk banyak hal. Dan meski kami bahagia, aku tak ingin menjadi beban. Maka aku pun mendaftar ke pelatihan itu. 3 bulan di pelatihan menjadi pengalaman yang mengubah hidupku. Aku belajar menggunakan tongkat putih dengan lebih percaya diri, mengoperasikan ponsel pintar dengan perintah suara, hingga meracik sabun cair herbal dari bahan alami. Tapi yang paling penting, aku belajar mengenali diriku sendiri, bukan sebagai perempuan buta, tapi sebagai individu yang utuh, yang mampu memberi, bukan hanya menerima. Saat aku kembali ke rumah, Haris menyambutku di depan pintu. "Kamu cantik," katanya spontan. Aku tertawa. "Aku nggak pakai make up." "Bukan itu. Tapi kamu lebih bersinar." Dan aku merasa memang begitu. Suatu malam, saat Haris tertidur, aku duduk di ruang tengah sambil menyentuh rak-rak botol sambal yang tersusun rapi. Tanganku menyentuh labelnya, Cahaya Rasa. Dan aku berpikir, mungkin Tuhan memang tak memberiku mata untuk melihat dunia. Tapi Dia memberiku mata hati untuk melihat cinta yang tulus, keberanian yang nyata, dan kebahagiaan yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar membahagiakan. Aku hamil. Tangisan Haris saat itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. "Aku takut," kataku sambil menggenggam tangannya. "Kenapa?" "Aku takut, aku tak bisa menjadi ibu yang sempurna. Bagaimana kalau aku tak bisa melihat anak kita? Bagaimana kalau aku tak bisa merawatnya dengan baik?" Haris memelukku. "Kamu mungkin tidak bisa melihatnya, tapi kamu akan merasakannya, dari tendangannya, dari tangisnya, dari setiap langkah kecilnya. Dan kamu akan menjadi ibu yang jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan." Dan saat bayi kami lahir, seorang perempuan mungil bernama Sinar. Aku tahu bahwa nama itu bukan hanya simbol, tapi kenyataan. Ia adalah cahaya kami. Dalam segala gelap, dalam segala luka, dan dalam segala perjalanan berat yang telah kami lalui, akhirnya terang itu datang. Dan bukan di luar, tapi dari dalam. Dari cinta. Dari ketulusan. Dari keberanian untuk saling percaya, bahkan saat dunia meragukan. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tenang, tapi tak pernah berhenti. Hidup kami terus bergulir, dari pagi-pagi sibuk mengurus pesanan sambal, ke siang hari memeluk tawa kecil Sinar yang semakin lincah, hingga malam-malam sunyi yang kami isi dengan cerita dan doa. Sinar tumbuh menjadi anak yang ceria. Usianya baru 2 tahun, tapi dia seperti mengerti banyak hal.
Ia tak pernah takut berjalan sambil menggandeng tanganku, bahkan saat kami menyeberang jalan. Ia tak pernah protes saat aku tak bisa melihat gambarnya, cukup dengan menyentuh wajahku dan berkata, "Mama, ini gambar ayam." "Ayamnya gendut?" Aku tertawa saat itu, meski air mata mengalir. Mungkin Sinar belum tahu, tapi kehadirannya mengubah banyak hal dalam hidupku, terutama caraku mencintai diriku sendiri. Suatu sore, kami sekeluarga duduk di teras depan rumah. Angin semilir menari lembut di sela rambut Sinar yang digelung dua. Ia duduk di pangkuanku sambil menyanyikan lagu-lagu kecil yang dia pelajari dari tetangga. Haris duduk di sampingku, tangannya membelai rambutku dengan lembut. "Kamu tahu, Ayla," ucapnya pelan, "dulu aku berpikir hidup sempurna itu punya banyak uang, pekerjaan hebat, dan pasangan yang cantik secara fisik. Tapi ternyata, sempurna itu adalah bisa pulang ke rumah yang isinya cinta." Aku mengangguk. Dan orang-orang di dalam rumah itu saling menerima, dengan segala kekurangan, dengan masa lalu, bahkan luka yang belum sembuh. Kami terdiam beberapa saat. "Ayla," Haris memecah keheningan, "kalau kamu diberi pilihan untuk melihat, apakah kamu akan mengambilnya?" Pertanyaan itu membuatku berpikir cukup lama. Aku pernah membayangkan seperti apa langit biru, seperti apa wajah Haris, atau bagaimana bentuk mata Sinar saat tertawa. Tapi semakin kesini, aku menyadari satu hal, tak semua hal harus dilihat untuk bisa dicintai. "Aku ingin melihat," jawabku akhirnya, "tapi kalau harus memilih antara bisa melihat atau tetap menjadi istrimu dan ibu dari Sinar, aku akan memilih seperti sekarang." Haris menggenggam tanganku lebih erat. "Aku mencintaimu, Ayla. Bahkan kalau aku harus kehilangan penglihatan pun, aku tahu, aku tetap akan memilihmu." Beberapa bulan kemudian, seorang dokter mata dari luar negeri datang ke kota dalam rangka program sosial operasi katarak dan bantuan penglihatan untuk tunanetra. Meski aku termasuk penyandang disabilitas sejak lahir, tim medis tersebut menyarankan agar aku diperiksa. Katanya, tidak semua kebutaan lahir berarti tak bisa disembuhkan, terkadang hanya perlu teknologi yang belum tersedia saat itu. Haris tampak antusias. Ibu juga terlihat penuh harapan. Tapi aku sendiri ragu. "Apa kamu takut?" tanya Haris saat aku duduk termenung malam sebelum pemeriksaan. "Bukan takut gagal," jawabku lirih, "tapi takut kalau ternyata aku melihat dunia ini, lalu kecewa. Tak seindah yang kubayangkan." Haris tertawa kecil. "Kalau kamu lihat aku dan kecewa, aku boleh sembunyi ke kolong ranjang." Aku tersenyum. "Tak mungkin. Kamu itu terlalu bercahaya untuk disembunyikan." Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mataku mengalami kelainan saraf ringan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Namun, prosesnya panjang, dan tingkat keberhasilannya hanya 60%. Dokter memberi waktu untuk berpikir, karena prosedurnya tidak bisa dibatalkan begitu dimulai. Haris menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. "Kamu tidak perlu berubah agar bisa bahagia, Ayla. Tapi kalau kamu ingin mencoba, aku akan ada di sampingmu." Aku menimbang berhari-hari. Sinar yang sedang belajar menggambar wajah ibunya menjadi alasan terkuat. Aku ingin melihatnya, setidaknya sekali saja. Maka aku pun menyetujui operasi itu. 3 bulan persiapan, lalu proses operasi yang melelahkan. Obat-obatan, terapi cahaya, dan banyak malam-malam penuh doa. Dan akhirnya, hari yang dinanti tiba. Dokter melepaskan perban mataku secara perlahan. Cahaya pertama yang kutangkap membuatku menutup mata lagi karena silau. Rasanya asing.
juga menakjubkan. Lalu, perlahan-lahan, aku membuka mata. Samar-samar, aku melihat sesosok pria berdiri di depan ranjang, memegang tangan seorang anak kecil berambut gelung 2. "Ma, ini aku, Sinar." Suara itu familiar. Tapi kini, aku bisa melihat bibirnya bergerak, bola matanya yang bening, dan pipi yang merah muda. Aku menangis. Dan Haris, yang selama ini hanya kutemukan dalam getar suara dan debar hati, kini berdiri nyata di hadapanku. Wajahnya tidak sempurna. Ada bekas luka kecil di pelipis yang mungkin tertinggal sejak kecelakaan. Tapi senyumnya, sungguh, itu adalah cahaya paling terang yang pernah kulihat. Masa pemulihanku memakan waktu cukup panjang, tapi perlahan aku mulai menyesuaikan diri dengan dunia visual. Ternyata, melihat bukanlah segalanya. Butuh belajar ulang membedakan warna, kedalaman, bahkan ekspresi orang. Tapi aku tidak takut, karena aku tidak sendiri. Haris membantuku mengenali bentuk. Sinar membantuku mengingat warna. Dan ibu tetap menjadi tempat pulang paling sabar, dengan cinta yang tak pernah berubah meski anaknya kini bisa melihat dunia. Suatu malam, saat kami duduk di teras seperti dulu, Haris bertanya sesuatu yang membuatku tersenyum. "Jadi, setelah kamu bisa melihat, apa aku masih cukup ganteng?" Aku menatapnya lama. "Ganteng itu relatif. Tapi kamu tetap pria yang paling terang di dunia gelapku dulu." Ia terkekeh. "Dan sekarang?" "Sekarang," kataku sambil menyender di bahunya, "kamu bukan hanya terang. Kamu adalah matahariku." Waktu terus berjalan. Sinar tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh empati. Ia tahu ibunya pernah tidak bisa melihat, dan sejak kecil, ia tak pernah menilai orang dari apa yang terlihat. Usaha kami berkembang pesat. Kami membangun pusat pelatihan bagi para penyandang disabilitas yang ingin mandiri secara ekonomi. Kami ajari mereka membuat produk rumahan, menggunakan teknologi adaptif, dan yang paling penting, membangun kepercayaan diri. Setiap kali aku berdiri di depan mereka, aku selalu berkata, "Dulu aku tidak bisa melihat. Tapi dengan mata hatiku, aku menemukan cinta, keluarga, dan jalan hidup. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Karena cinta sejati dan hidup yang berarti dimulai saat kita menerima diri apa adanya." Dan begitulah kisahku. Bukan kisah yang mewah. Bukan kisah dongeng dengan istana dan pangeran. Tapi kisah tentang cahaya dalam gelap. Tentang cinta yang melihat lebih dari sekadar rupa. Tentang keberanian untuk menerima, bertahan, dan mencintai dengan mata hati yang paling jujur. Karena ternyata, akhir yang bahagia itu bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita memilih untuk saling mencintai dalam ketidaksempurnaan.